Ya pemirsa, hari ini pengadilan Turki mulai menyidangkan kasus pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi. Beberapa pengunjuk rasa naik ke gerbang pangkalan, mencoret tembok pangkalan dengan warna merah, dan menyuarakan yang bertanggung jawab atas hilangnya para siswa adalah tentara. Latar belakang deklarasi mengenai penghilangan paksa mulai diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 2006. Deklarasi ini terdiri dari 21 pasal yang mengatur mengenai penangkapan, penahanan yang tujuannya yang jelas atau kejahatan terhadap kemanusiaan. Penghilangan paksa menurut konvensi adalah penangkapan, penahanan, penculikan, atau tindakan lain yang merampas kebebasan yang dilakukan oleh aparat negara atau oleh orang-orang maupun kelompok yang melakukannya dengan mendapat kewenangan, dukungan, serta persetujuan dari negara yang diikuti dengan penyangkalan pengetahuan terhadap adanya tindakan perampasan kebebasan atau upaya menyembunyikan nasib serta keberadaan orang yang hilang, sehingga menyebabkan orang-orang hilang tersebut berada di luar perlindungan hukum. Adanya konvensi perlindungan semua orang dari tindakan penghilangan paksa ini diharapkan sebagai salah satu upaya. Penghilangan paksa ini disahkan pada 20 preventif semua negara agar melindungi. Desember 2006, konvensi ini tidak langsung diberlakukan, tapi berselang selama 4 tahun kemudian, konvensi ini efektif dilakukan tepatnya pada tanggal 23 Desember tahun 2010. Sangat disayangkan pemerintah Indonesia belum kunjung meratifikasi konvensi tersebut, padahal sudah 6 tahun lalu ditandatangani. Meratifikasi perjanjian internasional menjadi bentuk komitmen dari pemerintah agar menghilangkan praktik-praktik penghilangan paksa dan memastikan perlindungan bagi setiap orang atas praktik yang melanggar harkat dan martabat kemanusiaan tersebut. Contoh kasus penghilangan paksa. Yang pertama, merupakan kasus Jamal Khashoggi, seorang jurnalis dan kritikus yang berbasis di Amerika Serikat terhadap pemerintah Arab Saudi. Lalu yang kedua, merupakan kasus penculikan massal Iguala, penghilangan 43 siswa di Meksiko pada tahun 2014. Yang pertama, kasus Jamal Khashoggi. Jamal Khashoggi, seorang jurnalis dan kritikus yang berbasis di Amerika Serikat terhadap pemerintah Arab Saudi, berjalan ke konsulat Saudi di Istanbul, di mana dia dinyatakan dihilangkan secara paksa. Sebuah laporan yang dirilis pada Juni tahun 2019 oleh Agnes Callamard, pelapor khusus, menyimpulkan bahwa kematian Jamal Khashoggi merupakan pembunuhan di luar proses hukum yang menjadi tanggung jawab negara kerajaan Arab Saudi. Jurnalis yang merupakan warga negara Amerika Serikat itu terakhir terlihat di konsulat Arab Saudi di Istanbul pada 2 Oktober 2018. Ia datang untuk mengurus surat-surat menjelang pernikahannya. Sejak itu, Khashoggi tidak pernah terlihat lagi. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menuding Khashoggi tewas akibat pembunuhan di konsulat tersebut. Pada Desember 2018, pemerintah Arab Saudi memvonis mati 5 orang dan penjara hingga total 24 tahun terhadap 3 orang yang diputus bersalah membunuh Khashoggi. 3 terdakwa lain diputus tidak bersalah. Untuk persidangan di Turki yang dimulai hari ini, jaksa penuntut menuding seorang pembantu dekat putra mahkota Saudi Pangeran Muhammad bin Salman serta seorang mantan deputi kepala intelijen berada di balik pembunuhan Khashoggi. Jaksa juga menyebut 18 orang tersangka pelaksana pembunuhan yang berbeda dengan versi pemerintah Arab Saudi. Yang kedua, kasus penculikan massal Iguala. Mantan Jaksa Agung Meksiko telah ditangkap sehubungan dengan hilangnya 43 siswa pada tahun 2014. Jesus Murillo Karam yang ditangkap pada hari Jumat memimpin penyelidikan kontroversial tahun 2015 atas apa yang terjadi pada para siswa yang menyalahkan anggota kartel yang dituduh membunuh mereka dan membakar jenazah mereka. Orang tua dan siswa berorasi menantang tindakan pemerintahan Andrés Manuel López Obrador, Kejaksaan Agung, dan penanganan militer yang dianggap tidak mau menyelesaikan kasus hilangnya para siswa.
Insiden di instalasi militer ini terjadi sehari setelah peristiwa kekerasan lain di Gedung Kejaksaan Agung saat unjuk rasa yang digelar kerabat siswa yang hilang. Kesimpulan, pentingnya konvensi internasional bagi pelindungan semua orang dari penghilangan paksa sebagai suatu instrumen hukum internasional untuk segera disahkan, karena konvensi ini dapat mencegah terulangnya peristiwa yang sama di kemudian hari. Kebutuhan ini didasari oleh banyaknya kasus penghilangan paksa yang terjadi di Indonesia pada masa lalu. Kebutuhan untuk segera mengesahkan konvensi ini juga merupakan fungsi preventif dan korektif yang harus dilakukan negara.